Oke. Terus ada tabbar di sini 2. Lama juga ini downloadnya ya. Belum kelar. Belum. Masih download. Hmm. Internet gue lagi jelek-jeleknya nih hari ini. Tabbar akademi. Kalau tak pakai save pencet. Oke. Oh iya, gue nanya di Kotlin itu buat kayak misalnya kan kalau diputar ada on click nanti dia berubah warnanya atau apa, ada actionnya gitu loh. Di Kotlin itu gimana dah caranya? Bisa dia. Jadi lu paling pakai sebentar. Ada coba di ada pernah nggak pakai gitu? Logiknya. Kalau di Flutter dia pakai step bukan sih? Iya Atau bukan. web. Kalau di Pakai Jet.Commerce dia pakai step. Cuman di kalau pakai XML juga bisa sebenarnya. So, ini kayak dia harus ada triggernya dulu. Misalkan pakai if gitu. oh oh berarti ini ya. Ini gue dapet nih logikanya. Jadi misalkan itu kan ada dua button nih, yang Heeh. akademi online sama recording class. Misalkan kalau misalkan yang diklik itu akademi online ya dia bakal warnanya di set jadi hijau gitu. Terus yang recording classnya di set jadi gelap gitu kan. Bisa sih. Ntar nanti coba di ini. Bisa Ya, sih. oke oke. Berarti gue ingatnya kalau pakai router bisa pakai stats atau enggak ini juga pakai. Di chat pokoknya sudah ada namanya step, ada step juga. Hmm. Itu oke lah, baiklah kayak gitu. Berarti ini, oh di sini ada garis. Oke oke ada garis. Terus paddingnya berapa? Satu ini ya. Kok gede banget. Nah, 24. Oke, berarti padding ininya 24. Tadi filternya cuma ini aja ya ditaruhnya ya? Gimana? Ini nih filter ini cuma satu aja di sini dulu ya. Iya satu dulu aja nggak apa-apa. Oke, berarti sama Ya tambah. mungkin cuman nanti ini deh terbenaya si Faris kira-kira filternya apa aja gitu. Oke. Ya kalau misalkan lo bisa nambahin button-button yang samping filter itu kan dia scrollable tuh ke secara horizontal. Oke, oke. Ntar coba aja kalau misalkan lo bisa. Ya sebenarnya agak tricky sih kalau gitu. Tentang ya kalau ada contohnya sih bisa, tenang aja. Tentang ini logika gitunya. Gue kalau kayak gitu butuh logikanya doang sih. Nanti ininya bisa dicari. Kayaknya sih ya. Dia apa ya? Pakai recycle view bisa nantinya. Pakai apa? Recycle view Recycle si view. Oh, si ininya buttonnya. Yuk. orientasinya horizontal ya. Oh iya horizontal. Nah, gitu. Hmm. Terus habis itu masukin berarti setiap ininya di dalam recycle view-nya satu itemnya itu gue bikin button ya. Bukan button, apa sih namanya? Kalau dipencet gitu, kalau gini tuh. Kan ini jatuhnya bukan button sih menurut gue. Apa ya? Namanya ya lupa. Jadi kayak bisa dipencet gitu. Lupa namanya. Apa? Ntar dah, aing dicari dulu. Terus habis itu ini juga beginner, guna pajak. Ini pakai card kayaknya bisa deh. Ya ini pakai card. Terus ini card beginner. Di dalam card berarti masuk lagi. Ini sama kan layoutnya 24. Ya benar 24 masuk ke dalam tanding ya berarti. Terus ada ini. Nah ini kok tetap salah.
Ada yang dimatikan kah? Sign in, dialog. Mas Jeb, halo. Oh, sorry, kenapa? Ini masih salah. Kenapa nih? Si Mana Jeb. coba share screen? Oh, nggak keluar. Oh, oke. Sorry, belum ya. Nih. Nih, lu klik itu tuh. Lu yang apa deretan tulisan Git di atas tuh yang buat komit-komitan. Oke. Lu naik ke kanan tuh samping jam terus sampingnya lagi. Samping kanan yang nah itu sinkron project with Gradle. Buat di oke. Ngomong-ngomong, mana bikin JPEG Compose pakai Android Studio juga? Kenapa? Bikin pakai JPEG Compose bikin pakai Android Studio. Ini kan ada JPEG. Iya, pakai Android Studio juga. Nggak bisa. Emang nggak bisa pakai Visual Studio? Visual Studio Code. Nggak tahu deh, gue belum coba. Kayaknya agak ribet juga sih konfigurasinya. Ya nggak beda jauh kayak apa ngeran Android sih apa ini nih yang XML biasa di Visual Studio Code kayaknya. Oh, juga sih benar-benar. Ya kayak Flutter kan bisa di Android Studio sebenarnya. Ribet nggak sih konfigurasinya di Visual Studio Flutter? Flutter enggak, gampang. Cuman ya itu Flutter yang penting SDK-nya aja benar. Oh, Ya, sama lah kayak ini. Nggak coba sih Flutter. Habis itu langsung kebaca deh. Dia library-nya pakai apa sih? Library-nya dia langsung ada Maksudnya, namanya. Kalau create project Flutter di Android Studio kan pakai Gradle juga kalau nggak salah. Ya, betul, ada Gradle-nya juga Android Studio. Kalau di VS Code itu emang sama juga ada Gradle, cuman Gradle-nya tuh nggak kebaca. Jadi kayak ini kan Android gini. Kalau Visual Studio Code jadi kayak cuman gini doang. Nih bentuknya begini. Sama aja sebenarnya. Ada apps-nya juga, ada build-nya juga, ada core-nya juga. Cuman ya itu di dalamnya lagi di folder Android. Nanti ini di luarnya lagi tuh ada buat Gue pernah coba, cuman gue masih Hello World doang gue gitu. Udah lama banget. apa-apa. Gitu-gitu tapi mana udah expert ya Android BTW Pak. Nggak juga, masih belajar gue juga. Itu tidak apa-apa Pak. Itu lagi on the fire banget. Keren lu lah, bisa Kotlin, bisa Flutter ya kan. Enggak. Naik. Ini udah nih. Coba run dulu bentar. Lu mau pakai emulator apa gimana? Emulator apa di device? Emulator. Saya sudah mempertaruhkan menggunakan paylater untuk SSD. Mantap. Tapi RAM 8 masih 8. 12. Wih, mantesan kuat. Gue masih 8, masih ngap-ngapan. Tambahin lah. 8 lagi 16. Belum ada duitnya. 600, Pak. Ya. Ini buat Coba apa? aja. Nah, gue termasuk. Terus kalau ini X. Belum gue itu close-nya. Sudah punya akun masuk. Oh iya udah. Langsung aja masukin. Ini kalau kayak gini ada numpuk gitu nggak sih? Soalnya kalau kadang suka di kalau ini numpuk di coba aja data. dulu back. Coba lu back aja. Coba di sini ini kan misalnya gue masukin ya. Emailnya, passwordnya. Kayaknya langsung ke close deh kalau di back. Terus buat akun. Nah, coba gue masih bikin lagi. Oh enggak, masih kesimpan ininya. Berarti cuma sebatas ini doang. Ya, berarti masih ini cuma di belakangnya ya, kecuali udah pindah layout baru. Iya sih kayaknya. Coba kalau misalkan lu daftar terus back coba. Oke, wait minute. Ini gue daftar. Coba lu back aja, button back. Wait. Tetap harus ada datanya juga. Takutnya kadang suka ada yang numpuk. Daftar. Itu udah gua close, gua ini sih,
apa gue pop up semuanya. Kalau misalkan lu close aplikasi ya dia langsung keluar. Oh, oke oke oke. Coba aja back deh. Ini Kalau buat masuknya dari awal lagi, soalnya kan belum ada login sessionnya. iyalah ini udah cukup ribet tuh logistisnya. Ngomong-ngomong logistisnya kenapa nggak ngambil dari ini aja? Yang punyanya Bang coba. Ntar dia login sessionnya pakai, jadi nyimpannya tuh token login. Oh, Iya, Pi token. Oke oke. Berarti ini di dalamnya login. Kalau bisa ngambil logikanya sih, itu dia berarti kita nge-get data dulu dong di sini ya. Di iya, sorry, harus. di sininya ya Nanti kita nge-get. nantinya sih gue mau bikin dia pas buka aplikasi langsung masuk ke home. Kalau misalkan udah bisa ngambil data ininya apa, yang akademinya gitu atau berita-beritanya. Jadi kalau misalkan mau akses, ya harus login dulu, nanti gue bikin gitu paling. Kalau mau kayak gitu, ini kan ini jatuhnya onboarding ya. Kalau kayak gini kan ya. Terus habis itu kalau misalnya kita itu langsung masukkan gitu. Gue saranin mendingan nanti buat layout aja Bang kita ya. Buat layout baru jadi kayak logonya aja gitu. Buat nge-get itunya datanya. Buat ini splash screen gitu. Ya, betul. Flash screen. Jadi flash screen nanti Bisa, langsung masuk ke home. Nggak bisa ya? bisa. Bisa kan? Ya, jadi di Ya sini kan nanti tinggal onboard. minta desainnya aja paling buat splash screen-nya. Oke. Itu berarti. Ya kalau nggak sementara nanti gue bikin kayak tulisan WLP doang kali. Lo gue sebenarnya bisa. Gue juga ini mau apa sekarang? Bisa sih. Ya bebas sih. Oke. Wait. Ini WP logo. Masukin data. Oke. Ya udah. Ntar dah habis ini gue ini. Gue masih penasaran sama ini. Buat akun, daftar, masuk, tutup. Oke. Gue belum Ini. coba misalkan dari apa dialog login ke dialog daftar gitu kan. Terus lo back dia balik ke dialog login apa enggak gitu. Gue belum coba aja. Oh ya, oke. Benar. Misalnya gue buat akun ini. Harusnya sih bisa. Oh iya, tetap ke WLP ya. Di ininya nih. Kemarin gue sempat kayak gitu Bang. Jadi, Nggak, maksudnya mendingan kayak gitu atau di, oh, tapi mendingan kayak gitu sih. mendingan kayak gitu. Mendingan kayak gini sih, bener. Ini misalnya kayak gini maksudnya. Daripada Daripada langsung baik langsung tiba-tiba ke close kan dialognya. Nah, itu yang Cuman agak itu kurang jadinya ini. numpuk gak sih? Kalau misalnya Coba lu kalau gitu enggak, jatuhnya sih enggak numpuk kecuali bentar. enggak. Coba lu buat akun. Terus ke sudah punya akun masuk, klik masuk. Oke. Enggak. Wait. Buat akun. Buat ininya ketumbuk 3 gitu ya. Iya, coba. Bentar. Ini gue nggak pakai mouse ya. Buat akun terus tuh Terus masuk. masuk. Oh, enggak. Buat akun lagi, coba buat akun lagi. Coba lu back. Kembali Sama. lagi. Kembali lagi. Keluar. Oh, Di ya udah. sini nih. So kan Enggak, ya kemarin udah, ditambahin. mending kayak gitu sih. Soalnya biar apa nggak bolak-balik gitu kan. Soalnya kan dia move-nya by button gitu kan. Keren gua bakal numpuk. Oh, ini kayak apa ya? Gue pernah ada satu Sebenarnya aplikasi yang kayak bikin gitu. apa pindah activity tapi dia nggak di finish gitu. Jadi bolak-balik terus. Itu tuh yang bikin berat tuh yang begitu tuh. Back. Ada tuh satu aplikasi yang begitu modelnya. Jadi kayak entah dia mungkin ada kesalahan developernya atau gimana, pokoknya dia pencet gitu Kan kayak misalkan kayak ada button muter-muter. dari activity A ke activity B. Nah, dari activity B itu ada button lagi buat ke activity A. Kalau misalkan dia diklik terus-terusan itu kan si pindah buttonnya itu, kalau dipencet back ya dia bakal balik-balik terus gitu. Karena numpuk ininya. Numpuk di Stucknya stacking numpuk. ininya ya. Benar. Nanti kayak gini sih udah aman. Yang penting ini nih, fragment ini nih Pak, dimasukin nih. Pop backstack
Ini gue ingat dari Flutter nih begini. Di Flutter ada nih aggregation pop backstack namanya. Iya. Ini langsung Buat ngepop apa namanya biar dia langsung iya langsung pakai ini nih. close. Pakai ini tak keluar. Oke, ini berarti udah masuk ya. Ini nama. Terus Sebenarnya kalau misalkan kita udah tahu konsepnya, mau pindah bahasa pemrograman sama aja gitu kayak, oh ternyata di bahasa ini pakainya ini gitu. iya bener. Gue setuju. Gue bener. Banyak gue belajar begini kan Kotlin masuk Yang nggak beda masuk jauh kayak Flutter. misalkan di bahasa C pakainya printf, terus kalau di Kotlin kan pakainya print gitu kan. Nggak beda jauh kayak gitu sih sebenarnya. Pokoknya bahasa yang baru ya, bahasa-bahasa muda kayak Python udah lama. Kayak Kotlin, Dart kayak gitu-gitu ininya hampir sama Iya, kayak kan ini kan. dia juga dibikin dari bahasa sebelumnya. Nah, itu di bahasa sebelumnya. Asli gue bongkar-bongkar ya folder Flutter gue itu kan. Isinya tuh ada Kotlin, ada Java, Nah, iya, campur-campur dong. sebenarnya kayak lebih disederhanain lagi. Benar-benar. Ya, Cuman ya Kotlin sekarang kan tadinya basicnya dia dari Java gitu. di ini kan. Jadi kayak pas lihat Java oh kayak nggak jauh-jauh beda gitu. Oke, ini Ya gue pakai fragment, jadi dia single activity gue pakainya. Nah itu dia pakainya navigation. Karena gue mikirnya kalau misalkan pakai fragment tuh lebih, atau gue mikirnya lebih enteng, cuman gak tahu perbandingannya sebenarnya activity sama fragment tuh sama apa enggak gitu dalam penggunaan memori. Cuman ya gue mikirnya kalau misalkan activity kan dia ada sebenarnya sama aja sih kayak ada on create kayak gitu gini ya. Cuman gak tahu kenapa gue mikirnya lebih simple pakai fragment sih. ada bedanya mah buat kayak penggunaan memori di fragment Iya itu sih makanya. kalau yang gue baca itu dari tabnya gitu kan ada tuh kayak tabbar. Nah tabbar kan pakai fragment tuh. Itu kan jatuhnya dia nggak pindah ini sebenarnya dia nggak pindah activity, cuma pindah Iya, kayak jadi semacam. dia cuman kayak nge-replace apa ya, Nah itu istilahnya nimpah di atas activity gitu. Jadi benar-benar. dia nggak berdiri sendiri yang bikin lebih entengnya tuh. Makanya di situ gue mau usahain nih bikin aplikasinya itu cuma pakai satu activity tapi tiap ganti layoutnya pakai fragment. Nah Ini itu kayaknya caranya tuh pakai navigation. ini kayaknya lu transfer dari Jetpack Compose ya. Gue dari project ini sih, project tempat makan gue. Bener. Soalnya di situ juga pakai single activity terus sebenarnya kalau di jadwal kampus nggak ada fragment ya, cuman dia jatuhnya ya pokoknya activity juga sama sih ya kayak activity kompos gitu kan. Itu juga bisa bikin banyak activity di komposnya. Cuman yang di project magang gue dia ya pakai navigation gitu kan, berarti kalau misalkan mau diterapin di XML ya harus pakai ini, pakai fragment gitu. Makanya gue coba samain aja. Tuh. Oke. Coba aja dulu ini yang buat ini ya. Tadi apa kalau mau bikin splash screen nggak apa-apa sih. Mungkin gimana ya? Ini deh, lu biar gampang debuggingnya, lu udah bikin branch baru belum sih? Ini udah Udah kan ya? di Ntar ya, yang join screen-nya udah. brainstorm ya? Coba get branch. Tangan gue kaku. Tuh udah. Oh udah, ya udah. Berarti ini aja coba lu buka file navigation-nya. File Di bawah. navigation. My navigation kalau nggak salah. Monitor gue tutup dulu. Itu bukan yang main screen, yang activity navigation. Oke. Nah kan nantinya lu mau bikin splash screen, jadi langsung masuk ke home kan? Nah ini lu ubah yang start destination-nya jadi ini deh. Jadi ke main screen fragment. Tuh di atas tuh yang line 8, line 6. Nah start destination-nya lu ubah deh. Main screen fragment-nya. Ya udah. Coba lu running. Terus langsung masuk ke ini deh. Udah nggak apa-apa gitu dulu aja. Nantinya juga bakal gue ubah sih. Kayak
dari split screen langsung masuk ke home. Nah, kalau misalkan dia user belum login, langsung diarahin ke landing fragment gitu nantinya. Oke. Oh, berarti masuk sekalian ya. Udah langsung masuk kan situ kan. Ada. Kalau lu close itu lu kembali, lu back. Nah, ya udah aman. Udah. Lu ini coba bikin aja split screen dulu nggak apa-apa. Cuman di ini buat ini mah ada nggak sih kalau di Kotlin gitu buat jadi kalau 2 kali pencet begitu, nah kayak gitu langsung keluar. Ada ya? Itu apa sih namanya? Gue lupa namanya. Gue pernah bikin juga tapi pokoknya dia ada kondisi gitu pokoknya. Per kondisi nih ya? Pakai if gitu dah pokoknya. Pokoknya Oh. dia pencet sekali nggak langsung keluar gitu kan, kayak ada alert itu please apa namanya, klik button again gitu kan, kayak yes atau no gitu kan keluar. Kalau yes atau keluar. ya bisa pakai dialog itu kayak konfirmasi mau keluar atau enggak, atau kayak kalau misalkan mau keluar cuma nampilin toas aja atau Itu benar-benar aja harus 2 kali gitu, klik sekali lagi kalau mau keluar gitu aja. Bisa sih, nanti gue bikin deh kalau misalkan itu. Itu kalau ini apa sih namanya ya? Double backstack ya? Double apa ya? Ya pokoknya cari aja di Gitu ini gue cari Stack kalian ini. Overflow ada deh, pas itu gue nemu ya dari Stack Overflow. Ini gue pernah Double bikin klik back button gitu. Apa ya? Double click ya, double Cross application with double click back gitu. Oh, gue gitu deh. Coba aja cari. Oke. Ini gue lagi cari di exit from double click back button using apa nih? Kotlin. Oke, ini create ini nih aing bikin ya buat function ini. Backsplash. Oh, itu kalau misalnya kayak gitu ditaruh di mana ya? Di home ya? Di apa? Home main activity ya? Gimana? Kalau taruh gitu taruhnya di mana? Di sini di main activity apa nih fungsinya? Masih kosong Dia soalnya. kan buat main activity kan cuma buat ini doang, apa wadah dari fragment doang. Dia kepake di XML-nya doang. Buttonnya ditaruh di mana? Button apa? Button. Di ini fragment main screen. Coba lu buka package main screen kan, di situ kan main screen, terus di itu kan ada main screen fragment. Oke. Nah, di situ. Mau Ini nyari apa sih? Buat bikin ini sih, back button bentar. Back button di? Back Kalau back button gitu taruhnya di home. Oh, di home. Home. Kayaknya. Tapi kan home itu fragment ya. Ini makanya tadi gue nanya layout utamanya apa tuh? Sebentar. Apa di main ya bikinnya ya? Kalau pakai fragment gitu. Lu udah dapet ini ya tutorialnya? Ini udah ada. Lagi gue buat coba di. Oh itu on break.
Terus kayaknya di main activity sih kayaknya. Coba kita Coba aja. Wi. kalau ini sih begini doang tadi yang gue lihat. Jadi di atasnya nggak ada ini. On backspace. Mana yang muter? Ah ya nih udah nih. Push back again to lift up kalau 2 kali. Yap. Sip. Cuman ini masih terusnya masih ini back terusnya kayaknya ada ini nih kurang minute times. Bisa. 3 detik bisa. Oh ya. Coba lagi gimana? Keluarin. Ini back spread again kan. To lap up. Tapi ini ada Coba. dia muncul lagi. Kalau mau jangan 3 detik. 3 detik kelamaan kayak gitu. Kan kalau 3000 kan dia kan satuannya milisecond. Ya, milisecond mungkin Kalau 3000 milisecond ya 3 detik. 800 kali 1 kali. 1000 nggak apa-apa sih. Terus ini home. Oh ini ada panjat lagi. Kayaknya enak kalau uji coba begitu kayaknya lebih enak pakai di PES langsung. Apa nih? Aduh. Baca grup TI deh. Oke. Kita lihat sini. Kalau dari ini apa ya enak ya? Oke, ini berapa orang ini datang? Aku sekali mau nanya-nanya nih, udah pada sampai mana nih? Bang, itu pindah fitur pakai fragment. Ya, tadi Itu udah gue chatnya. oh udah. Oke. Ya tadi pas ngobrol tentang fragmen. Oke. Ini Coba berapa orang? dari bikin space screen nggak apa-apa sih. Ini kalau ada mau nanya-nanya langsung tanya aja nggak apa-apa sih. Nah, iya benar. Ya. Ada mau ditanya gitu atau mau tanya aplikasi. Nah, ada yang masuk nih. San, gimana San? Halo, Ape, gimana Ape? Hikmahnya mana? Coba lihat. Tadi dulu apa join pakai HP? Astagfirullah. Ntar aja. Gitu. Ya udah, yang lain. Nah, gitu. Oke. Ini Mirja udah sampai mana Mir? Aplikasinya Mir? Kita sekalian buat layout fragment. Kenapa Om? Udah sampai mana ininya? Aplikasinya. Baru UI-nya Om, ntar sisanya gue suruh yang lain Om. Bikin baru UI. Mau buat apa nih rencana? Apa? Mau buat apa rencananya? Mau buat aplikasi kue, pemesanan kue gitu. Oh, mana sana gue. Oke. Oke. Minggu depan bisa. Udah ada layoutnya udah jadi XML. Ya udah yang lain. Siapa nih? Hanif, gimana Hanif? Aplikasinya? Masih proses, Bang. Udah sampai mana tuh? Baru sampai ini sih mau nentuin UI-nya, Bang. Mau nentuin. Dipikirin. Oh, Iya. masih lagi pembuatan UI ya? Iya, Bang. Oke. Ya udah, berarti nanti ini aja bisa.
Terus siapa lagi nih? Muhammad Iqbal. Bal gimana Bal? Aplikasinya Bal? Bal. Oke, ini kayaknya enggak ini. Oke, lanjut. Sania tadi udah. Oke, ini siapa nih terakhir? Oke, ini Mbak Wiwi, Mbak Wiwit. Gimana Mbak Wiwit Gue aplikasinya? baru sampai di desain doang bang sama Fitri. Desain UI. Betul. Oke, rencana bikin aplikasi apa? Buat pendaftaran pasien gitu. Pendaftaran pasien berarti. Oke, paham. Oke, sip. Oke. Berarti baru rata-rata baru sampai UI ya iniannya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti project kalian kalau nggak salah kalau dihitung dari sekarang tinggal 1 bulan sih. 1 bulan soalnya Juli itu kalian udah apa nih? Udah UAS. Juli awal udah UAS. Jadi kalian waktunya tinggal 1 bulan lagi. Jadi semangat buat ngerjain projectnya. Jangan sampai nanti pas lagi ini apa kelabakan dekat-dekat udah dimulai dari kecil dari sekarang aja. Oke, kalau gitu. Berarti ini bikin flash screen dulu aja kali ya, Bang. Flash screen. Branding. Flash screen ada ininya nggak ya? Layout-nya doang. Ngomong-ngomong, Bang, di flash screen itu nanti ada ininya, ada logikanya juga nggak sih? Apa layout-nya aja? Jibri masih ada nggak sih di itu? Oh, masih ada. Ya, kita bikin ini dulu deh. Landing, login, sign up, landing tag berarti di ini dimasukin ke mana ya? Ini main screen tuh buat bagian iniannya. Layout, activity, font, ini dah. OLP. Oh, ini nggak bisa edit. Bikin dah ini baru. Bikin logonya gimana ini ya? Enaknya. Buat ideannya agak bingung juga nih. Oh, konsep. Jangan dimasukin dulu. Buat
Ini apaan? Apa ya? Font width kalau nggak salah. Parent, oke. Oh wait, apa ya, lupa. Kayaknya di setting modelnya aja. Ada yang inget buat weight-nya apa? Ini integer bold itu gimana ya buat ini font weights? WLP ininya WLP masuk. Oh, sorry. Berarti sini masuk ID, colors, outline, background, color weight, oh no. Ini apa ya buat progress bar? Background tim mode masih biru. Nah, ini buat secondary. Oh, salah.
Oke, ini kita lagi bikin buat splash screen ya. Background theme, background. Dan teaser aja. Oke, ini ini saya lagi bikin splash screen cuman lupa buat bikin ininya gimana? Cara bikin apa? Warna ininya nih. Ada yang tahu nggak cara bikin warnanya ini kan biru nih. Awalnya biru jadi putih. Pakai apa? Soalnya ini ini kayaknya kudu pakai activity dah. Masukin aja deh kayak activity. Activity landing. Android. Package. Oh, splash screen. Lihat menu splash screen terus dibikin di sini dibikin lagi buat kita bikin sebuah activity empty activity ya green finish. Jangan dimasukin dulu ke ininya. Nah, activity splash screen. Oke, terus ini lupa. Buat masukin ke sininya.
Oh, ini sorry, bukan ke main activity. Ini awal kemana nih? Karena kita ini pakai apa ini? Pakai fragment kali ya? Agak lupa buat ini kalau garis begini namanya suppress describe, bukan suppress, sorry, describe gitu. Navigasinya kemana tadi? Di main activity ininya nggak ada, berarti navigation-nya. Main screen fragment. Oke, kita coba. Lah, kok nggak muncul? Kenapa? Oh nggak, ini gue lagi bikin splash screen, cuman nggak muncul gitu. Lu sebentar. Oh ini, lu udah di manifestnya udah diubah belum? Apanya? Android manifestnya udah diubah belum? Manifestnya? Oh, belum sih. Emangnya butuh apaan? Ngaruh dong. Ini lu ubah dulu ke pindahin kayak tuh, lu drop di ini, lu drag dari line 19 akhir yang kurung sikunya. Enggak, itu line 19. Kurung sikunya lu drag dari situ. Nah, dari situ sampai bawah sampai activity yang line 25 sampai akhir. Nah, lu Ctrl X. Kontrol apa? X lu cut. Oh, Terus garis miring. Ini apa? Nah, udah tutup aja. Itu eksporternya ganti false. eksporternya ganti pulse. Yoi. Itu buat apaan? Dimatiin?
Udah, ini aja tuh tar dulu. Terus di ininya lu eksporternya yang apa splash screen. Jangan dulu. Oh, oke. Jangan Hah? dulu di running. Oh, itu Itu yang pakai run. LAN 16 lu eksporternya lu ganti true. Hmm? Nah, tadi yang itu yang garis merahnya lu hapus sama sigunya juga. Nah, lu kontrol C. Kontrol V. Nah, sip. Oke, ini pasti masuk. Tadi apa? Splash screen-nya lu kasih waktu kan kayak berapa detik Iya, tuh. betul. Ah, Nah, itu harus dipindahin. oke. Ini tadi ada nih. Tadi splash screen-nya lihat parent Nah, cek intentnya start activity, lu jangan fragment dong di situ. kemana? Start intentnya lu ke Kemana? main activity apa? Main activity. Main activity aja. Oh, gue kira ininya sama kayak Lu pindah ke fragment. pakai activity kan itu splash screen-nya. Iya, betul. Udah coba. Oke. Tapi itu 10 detik lama amat. Iya, sengaja tadi kok tiba-tiba hilang, takutnya ngembang gitu. Dulu lama. Ya udah. Oke. Ini atasnya masih ada ya. Ini kayaknya nggak ngaruh nih set Itu karena Akbar. apa? Deprecate sih, tapi masih bisa. Apa namanya? Gimana gue lupa ngucapinnya. Nah, udah kan? Ini Akbar action. Deprecated. Oh, deprecates. Jadi kayak dia udah nggak ada update, dia tuh masih bisa digunain tapi nggak disaranin sih. Gitu. Action bar-nya hide. Oke. Pakai no safety ya. Karena Iya itu kasih. Nah, itu aja terus tuh ganti aja jangan 10 detik kelamaan kayaknya. dicoba doang. Sama aja. Masih ya. Itu atasnya action bar kan namanya bener. Iya, action bar kok. Ya udah ntar gampang deh kayak gitu. Oh iya, kalau nggak salah support action bar. Coba lu lihat di ini deh, yang di main activity. Itu pakai action bar doang ya. Coba di main activity. Oh, Nah, iya. itu pakainya itu, pakai support action bar. Udah. Nih, nggak enak nih kalau ada garis-garis begini. Handler post delay. Sebenarnya ada yang baru sih harusnya. Ada apa ya? Ada yang lebih update-nya gitu. Kan nggak apa-apa sih. Masih bisa. Wah, nggak lihat gua. Satu lagi nih cara bikin warnanya jadi putih gimana ya? Lupa gua. Progress indikatornya apa ya namanya ya? Kenapa? Progress indikator warnanya jadi putih gimana sih? Lupa. Indikator mana? Ini nih, progress Ini progress bar. Nah, apa ya? Kalau nggak color dah. Kalau nggak background apa? Bukan background. Bukan. Tin. Kalau nggak tin. Tin apa nih? Tin ada nggak? Apa ya? Progress tin coba. Intermediate. Oh, ini dia nih. Progress background. Enggak, yang atas yang progress tin coba. Ini itu yang pas lu apa? Ini. Nah, ya. Emang tadinya apa sih? Biru. Oh. Ini. Wah, masih nih. Maunya tin gitu. Kalau nggak background tin apa? Foreground apa? Bukan foreground. Tahu juga. Ini biasanya gue coba semua. Coba atu-atu. Apa yang background tin kayaknya? Background tin biasa coba.
Masih biru. Kalau nggak searching aja sih ganti warna background ini progress bar. Oh, dia pakai drawal baru. Pakai apa kan? Pakai drawer. Kalau buat pindah ini. Oh, ya udah. Nanti mah nggak usah pakai ini dah. Nggak apa-apa, nggak usah diganti juga. Jadi nanti mah nggak pakai progress bar kan. Oke. Jadul banget soalnya kalau pakai progress bar. Iya sih bener. Sekarang rata-rata pakai animation ininya. Ya pakai, kalau nggak animation ya logo doang juga cukup. Ya, nggak usah dihapus nggak apa-apa. Maksudnya warnanya No. Emang ini kalau emang kayak gitu jatuhnya emang bener sih. Mendingan pakai ini aja. WP itu paling tambahin animation. Kalau ya misalnya mungkin kayak WLP terus kayak ada setelah 1 detik misalkan dia muncul tulisan apa gitu. oh, Bisa I see. Ah, tahu. Itu enak banget tuh kalau diputer tuh langsung kayak set. jargonnya. Ya udah, bikin apa Oh, udah. lagi? Nanti ini aja kayak lu ini belum lu komit kan ya? Belum. Sengaja belum. Nanti deh paling gue komit. Gue pengen bikin home ininya cuman masih belum dapat inspirasi. Ntar aja lah. Ya, nggak apa-apa. Oke, ini sampai udah jam 8:30. Tinggal dikit juga. Tinggal 3 orang doang. Apa udah aja kali ya? Ya udah dulu aja nggak apa-apa sih. Ya udah. Ini ada yang ditanyain gak nih? Yang masih bertahan 3 orang ini. Hanif, Muhammad Iqbal, mau Wiwit. Lihat projectnya kalau mau tanya-tanya langsung tanya aja. Ya, tanya-tanya langsung tanya aja gitu kan. Ini gimana? Apa? Nggak ada? Udah, kalau nggak ada mah. Ya udah langsung gini. Saya tutup aja dari Mas Cip. Ada yang tanyain gak tuh? Tambahin gak sih? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke, udah kalau gitu. Sampai berjumpa lain kali. Nanti untuk yang reguler hari Senin. Sampai berjumpa kembali. Nanti untuk yang karyawan kita berjumpa lagi hari Sabtu. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam. Ya, sung aing en ya, Mang. Oke, nggak apa-apa. Oke, duluan, Mang. Thank you, Mang. Yuk, thank you juga.